Selamat datang di channel kami Dimensi Multimedia. Kali ini kami ingin membahas masjid bersejarah yang ada di Cirebon. Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Para Wali. Karena di kota ini terdapat salah satu wali dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di kota ini. Kota ini memiliki destinasi wisata religi yang wajib dikunjungi, beberapa di antaranya adalah bangunan masjid yang hingga kini masih terjaga dan terawat dengan sangat baik. Berikut ini adalah daftar masjid peninggalan Wali Songo yang ada di kota Cirebon. Nomor 1. Masjid Merah Panjunan. Sebuah masjid arsitektur bangunan Arab hingga perpaduan Tionghoa. Masjid Merah ini sudah berumur sangat tua, telah berdiri sejak abad 15, atau tahun 1480 Masehi. Dibangun oleh Sunan Gunung Jati, masjid ini kemudian dirawat oleh Said Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Beliau adalah orang keturunan Arab yang memimpin sekelompok imigran dari Baghdad, dan kemudian menjadi murid Sunan Gunung Jati. Masjid ini awal mulanya bernama Mushola Al-Atiyah. Namun karena pagarnya yang terbuat dari bata merah menjadikan masjid ini lebih terkenal dengan sebutan Masjid Merah Panjunan. Masjid ini terletak di lingkungan kampung Arab, karena penduduk sekitar masjid ini adalah mayoritas keturunan Arab. Masjid ini disokong 17 tiang penyangga, yang melambangkan 17 rakaat dalam sholat 5 waktu. 4 dari 17 tiang penyangga tersebut merupakan penyangga utama. Namun pada hari Jumat masjid ini tidak digunakan untuk sholat Jumat dikarenakan banyaknya jemaah dan tempat yang tidak terlalu luas. Meskipun masjid ini tidak digunakan untuk sholat Jumat, tetapi selalu dipakai saat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Uniknya, di dalam tembok masjid ini dilengkapi ornamen piring asal Cina, yang menandakan hubungan kerajaan Cirebon dengan Cina pada masa lalu. Nomor 2. Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid ini adalah masjid tertua di Cirebon, yaitu dibangun sekitar abad 15 atau tahun 1480 Masehi. Nama masjid ini sendiri diambil dari kata sang yang bermakna keagungan, lalu cipta yang artinya dibangun, dan rasa yang artinya digunakan. Masjid ini sebelumnya bernama Masjid Pakungwati yang merupakan nama dari istri Sunan Gunung Jati. Kemudian nama masjid ini pun diubah pada tahun 1970 menjadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Menurut tradisi, pembangunan masjid ini dikabarkan melibatkan sekitar 500 orang yang didatangkan dari Majapahit, Laudemak, dan juga Cirebon sendiri. Dalam pembangunannya, Sunan Gunung Jati menunjuk 2 arsitek hebat, yakni Sunan Kalijaga dan Raden Separdi. Menurut cerita rakyat, pembangunan masjid ini hanya dalam waktu 1 malam. Masjid pun langsung digunakan untuk sholat subuh setelah selesai dibangun. Masjid ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang utama dan juga ruang serambi. Pada ruang utama ini terdapat 9 buah pintu, yang melambangkan 9 anggota Wali Songo. Di ruang utama ini terdapat 30 tiang berbentuk bulat dengan diameter 40 cm, yang berdiri di atas umpan. Di antara tiang tersebut terdapat sakat tatal, yaitu tiang yang dibuat dari serpihan kayu yang telah disatukan. Sakat tatal ini juga terdapat di Masjid Agung Demak. Dahulunya masjid ini memiliki kemuncak atap, namun kubah tersebut pindah ke Masjid Agung Banten, yang sampai sekarang masih memiliki 2 kubah. Setiap sholat Jumat, melantunan azan tidak dilakukan hanya 1 orang,
melainkan 7 orang sekaligus secara bersamaan, yang dikenal dengan tradisi azan itu, yang dilakukan oleh 7 orang muazin berseragam serba putih. Sementara, di masjid ini terdapat sumur suci yang disebut sumur Zam-Zam, yang dulu pada awalnya 2 sumur ini merupakan tempat wudhu oleh para wali Songo, termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Nomor 3. Masjid Jami Jagabayan. Sejarah masjid ini tidak lepas dari sosok Prabu Siliwangi dan Pangeran Walang Sungsang. Masjid ini terletak di Jalan Karanggetas. Masjid ini didirikan oleh Pangeran Nalarasa sekitar tahun 1473 Masehi. Awal mulanya masjid ini adalah pos jaga tempat musyawarah para wali. Pangeran Nalarasa adalah salah satu patih utusan Prabu Siliwangi ketika itu. Pos jaga ini dimaksudkan untuk tempat pemantauan sehubungan tugas yang diberikan oleh Prabu Siliwangi, yakni mencari Pangeran Walang Sungsang yang merupakan putra mahkota kerajaan Pajajaran. Suatu ketika Pangeran Nalarasa menemukan sebuah pondok, dan saat memasuki pondok tersebut Pangeran Nalarasa bertemu dengan Pangeran Walang Sungsang. Namun yang terjadi bukannya membawa Pangeran Walang Sungsang untuk kembali ke kerajaan Pajajaran, Pangeran Nalarasa justru memeluk agama Islam. Lalu Pangeran Nalarasa tinggal menetap di Cirebon, dan oleh Sunan Gunung Jati diberi gelar Tumenggung Jagabayang. Kemudian di sini ada sumur yang dahulu merupakan tempat bersuci dan berwudu oleh para wali. Dari informasi yang dapat kita lihat, betapa pentingnya para wali dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, termasuk Cirebon. Melalui perjuangan mereka, nilai keislaman dan kearifan lokal berhasil disatukan dengan harmonis, dan menciptakan sebuah budaya. Jangan lupa dukung channel kami Dimensi Multimedia, dengan cara subscribe, like, dan bagikan kepada teman kamu. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video informasi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.